Itulah dia Bambang Pamungkas. Kalau memang kita terinspirasi, boleh nggak kita kasih standing applause untuk seorang yang luar biasa ini malam hari ini. It's such an amazing words dari seorang Bambang Pamungkas. Terima kasih, dan Anda perlu tahu bahwa dia tidak dalam kondisi yang fit. Dia ini sebenarnya demam tinggi dan dia tidak ngomong kalau dia lagi demam tinggi, dan dia tetap melakukan latihan intensif untuk bisa tampil malam hari ini, berbicara untuk pertama kalinya di hadapan Bapak Ibu sekalian semua. Inilah dia Bambang Pamungkas. Boleh gue meluk lu gak bro? Gue salut banget loh kalau men. Ini gila nih orang emang. Bang Pamungkas. Cuman tengilnya lu banyak ngambil gue gitu. Kan ceritanya sekarang. Kan kita harus sinkron bro. Kan sekarang kan kita good guy bad guy. Gue yang bad guy, lu harus good guy. Kenapa lu ngikutin gaya Tapi gue lihat tadi lu nyerang gue mulu. Iya kan? Oke bro, duduk dulu bentar. Boleh. Kita akan mengikuti sesi, bukan mengikuti. Kalau emang ada yang mau nanya, ini kesempatan ya. Silakan kita kasih waktu buat penanya. Memang ini sudah malam, tapi yang luar biasa juga semua hadirin tetap ada di sini. Jadi ini juga keren banget. Silakan tunjuk tangannya dan nanti nanya langsung di sebelahnya BP. Tatap-tatapan, tapi izin dulu sama Mbak Dewi. Kalau wanita, boleh tunjuk tangan dulu. Silakan Pak. Dari Medan sebelah kanan. Ada yang dari Medan? Boleh ke depan Boleh dulu naik, Pak. Hah? Bung Bambang. Malah Pak, silakan duduk. Nggak usah, saya nggak usah duduk. Baik. Saya udah lama duduk. Oh, orang Medan, orang Medan. Orang Medan. Orang Medan. Selamat malam saudara-saudara semua. Saya namanya Togap Silitonga. Saya asli dari Medan. Saya mendengar rencana acara ini dari teman-teman. Saya harus datang. Usia saya sekarang 58 tahun. Fanatisme saya dengan bola. Saya pernah nonton bola di Medan, memanjat dari pagar karena nggak ada uang. Kalau saya buka sepatu saya, ada sobek, kena kawat duri. Atau kalau saya mau nonton gratis, pertandingan jam 5 sore atau jam 4 sore, jam 1 saya sudah datang. Karena belum ada orang, supaya enggak bayar. Pertinyi ini. Ya. Saya mau cerita pada Anda yang ada banyak orang lupakan, Ya. dan Bung Bambang lupa. Klub bola profesional pertama di Indonesia itu dari Medan. Yang dirikan pertama almarhum Profesor Dr. T.D. Pardede. Benar. Pardede mendatangkan pemain-pemain sepak bola terkemuka Indonesia. Abdul Qadir, Sucipto, Suntoro, Roni Pasla, semua dalam klub Pardede Tax. Dan lapangan sepak bola pertama yang profesional di Indonesia ada di Medan. Saya naik sepeda datang melihat seluruh pemain bola Pardede Tax memiliki ditempatkan satu rumah, satu orang berada di sekitar lapangan sepak bola. Satu waktu saya seorang aktivis. Bang, mohon maaf saya udah di queue dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Saya ketemu Pak Pardede, saya tanya, kenapa Bapak bubarkan Pardede Tax? Dia bilang saya mendirikan klub bola ini dengan menghabiskan uang pribadi 5 juta per hari pada waktu itu. Bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Tapi suasana Indonesia berbeda, sebaiknya saya tutup bola. Pardede Tax tidak ada lagi. Saya hanya mau sampaikan kepada Bung Bambang. Baik. Dunia sudah menunjukkan pada kita semua, ada Pele, ada Platini. Saya pengen Bung Bambang menyelesaikan kemeluk bola di Indonesia. Gue mau minum. Gue aus. Lemes gue dengar gitu. Bung Bambang, saya jauh-jauh datang dari Medan. Siap. Saya datang kemari biayanya 5-10 juta loh. Saya bayar tiket saya nginep di hotel.
Siap. Saya hanya bilang pada Anda, kita kebetulan punya harapan presiden yang mau memperhatikan revolusi mental. Saran saya untuk Anda yang tahu sekarang siapa pemain bola terkemuka yang baik dan yang sudah pensiun, coba kumpulkan mereka, berunding baik-baik. Mau diapakan sepak bola ini? Waktunya, saudara-saudara pers, saya ingatkan, waktunya Indonesia sekarang persepak bolaannya dipimpin oleh pemain-pemain bola sendiri. Setuju? Kita minta Bung Bambang dan pemain-pemain senior lainnya mengorganisir pertemuan demi pertemuan, dan saya yakin sponsor akan membiayain Anda membuat pertemuan-pertemuan itu agar PSSI bisa tampil di kejuaraan dunia. Terima kasih Pak. 50 tahun yang lalu, saudara tenang, 50 tahun yang lalu PSSI bisa menahan Rusia di Melbourne sampai patah kakinya. Saya tidak minta Anda seperti itu. Saya agak emosional. Maaf, orang Batak yang pertama mendirikan klub sepak bola profesional dari Medan. Horas. Betul ya itu? Betul. Oh, betul. Dan orang Bukan Batak masalah. sekarang pemain sepak bola yang termahal dengan darah Indonesia di Eropa, Marga Nenggolan. Omong kosong semua. Persetan dari mereka semua Pak. Omong kosong. Oleh karena itu saya minta Anda cobalah hubungin seluruh pemain-pemain bola agar mulai duduk berunding mau diapain persepak bola Indonesia. Dan saya yakin Anda bersama teman-teman itu semua menghadap Presiden Jokowi mau diapain sepak bola ini. Setuju? Saya kira sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan orang yang tidak berkenan dengan ucapan saya. Selamat malam. Selamat malam. Boleh saya peluk Pak? Silakan. Terima kasih Pak. Mau lihat deh. Foto. Jadi Tuhamu Raja Nami. Pak, foto dulu Pak. Mau ladok no salah hata-hata siana bereni. Terima kasih. Tersokrot do bola kala kita. Indonesia. Siatabi hati amang. Siatabi. Oke, Mas Bambang ada yang mau jawab 10 detik ya? Sebenarnya satu hal yang saya hindari adalah, tapi kita apresiasi dulu ya. ya saya terima kasih Pak. Betapa Makanya tadi saya peluk. Sampai dari Karena Medan datang ke sini. Pertama dari Medan, kedua inilah sebenarnya orang-orang yang mencintai sepak bola Indonesia. Saya boleh sedikit gambarkan, ketika konflik sepak bola terjadi 2012, semua pihak berkata bahwa apa yang kita lakukan adalah demi bangsa dan negara. Bagaimana mereka bisa bilang demi bangsa dan negara kalau pemainnya nggak boleh buat tim nasional? Kalau udah ngomong timnas saya pijetin, nanti tegang mulut. Bagaimana mereka bisa bilang? Dia pasti gitu kalau timnas. Bagaimana mereka bisa bilang demi bangsa dan negara kalau tim nasional kalah dia tepuk tangan? Jadi saya tadi katakan persetan dengan mereka semua Pak. Saya berhenti dari tim nasional. Karena saya tidak pernah bisa bekerja sama dengan orang seperti itu. Jadi alasan saya keluar dari tim nasional adalah itu. Tidak ada kesamaan idealisme lagi. Maka saya keluar. Dan saya setuju dengan Pak tadi. Boleh tepuk tangan? Setuju apa? Saya setuju bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan. Oke. Saya setuju. Tapi harus lebih baik. Kalau normal lagi sama kayak kemarin ya percuma. Betul nggak? Harus ada perbaikan. Saya ibaratkan. Bapak pernah ditawarin nge-host di TV gak sih? Bapak kayak lebih jago dari saya. Setelah ini ada dua kontrak yang menunggu. Ada Pak orangnya di sini? Ada orangnya di sana. Bintang. Oke. Jadi sebenarnya begini ya. Gue tadi mau ngomong apa ya? Lu gak ada ngomong. Jadi harus dilakukan dengan lebih baik. Percuma kalau sama aja. Saya boleh ibaratkan bahwa Indonesia sekarang ini sedang sakit. Kalau proses permasalahan ini sebagai obat,
yang pahit. Sepahit apapun harus kita telan. Tujuannya agar penyakitnya hilang. Tapi kalau sembuh, tapi normal seperti kemarin, ya sama-sama saja, pada baik. Jadi harus ada perbaikan. Jadi saya setuju Pak, kita harus segera selesaikan, tapi harus ada perbaikan. Tidak hanya buat pesepak bola, tidak hanya buat klub, tapi buat seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Sudah waktunya pesepak bola yang akan memimpin? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu. Kalau itu izin ke istri saya. Betul.